Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar hari ini? Di video kali ini kita akan bahas 10 soal wawancara P3K. Dan nanti akan ada 10 soal latihan yang bisa teman-teman isi juga. Jadi silahkan disimak videonya sampai selesai dan tulis jawaban Anda di kolom komentar. Nanti kita akan koreksi bersama. Tapi sebelumnya perlu diketahui bahwa materi wawancara berdasarkan Kemenpan RB nomor 370 tahun 2024 adalah sebagai berikut. Jadi kompetensi wawancara itu bertujuan untuk menggali informasi non-kognitif yang bertujuan untuk menilai. Satu, yaitu integritas, yang artinya perilaku yang selaras dengan nilai, norma, serta aturan yang berlaku dimanapun dan kapanpun. Dua, komitmen, yaitu mengutamakan kepentingan pekerjaan dibandingkan dengan kepentingan pribadi atau golongan. Tiga, keadilan, bertindak jujur, tidak memihak kepada siapapun, dan gemar membantu orang lain tanpa pandang bulu. Empat, etika dan juga sopan santun ya, yaitu memperlihatkan perilaku sopan santun, menghargai perbedaan. Dan yang kelima adalah kepatuhan, yaitu selalu patuh terhadap norma dan aturan yang berlaku. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal. Nomor 1, rekan tim kerja Anda dimarahi oleh atasan karena terlambat mengumpulkan tugas. Hal tersebut disebabkan rekan Anda harus menyatukan tugas dari beberapa tugas yang dikumpulkan dari beberapa anggota tim. Sementara itu, Anda sebagai salah satu anggota tim juga terlambat mengumpulkan tugas tersebut. Maka sikap Anda adalah A. Mendengarkan teguran dari rekan kerja Anda. B. Mengaku kesalahan kepada atasan karena turut menjadi penyebab keterlambatan pekerjaan. C. Mengaku kesalahan kepada rekan kerja dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. D. Menghibur rekan kerja yang sedih atas permasalahan itu. Jawaban yang paling tepat adalah B. Nomor 2. Saat melakukan verifikasi dokumen administrasi pendaftaran P3K, Anda dihampiri seorang oknum yang mengaku sebagai panitia seleksi. Ia menawarkan bantuan untuk lolos seleksi P3K dengan memberikan sejumlah dana tertentu. Maka sikap Anda adalah titik-titik. A. Mengukur kemampuan diri sebelum menerimanya. B. Menerima tawaran tersebut agar diangkat P3K dengan mudah tanpa tes. C. Menolaknya secara tegas dan menyampaikan bahwa perilaku tersebut melanggar hukum dan melanggar ketentuan seleksi P3K. D. Menolak secara tegas lalu melaporkan perilaku oknum tersebut kepada panitia yang lain. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nomor 3. Anda seorang ASN P3K yang memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan. Suatu hari Anda dihadapkan dengan pekerjaan yang sangat banyak. Semua pekerjaan tersebut memiliki tenggat waktu yang sama. Sebagai karyawan profesional, sikap yang Anda tunjukkan adalah A. Menyelesaikan pekerjaan sesuai tenggat waktu sebisanya. B. Melapor kepada atasan bahwa Anda butuh bantuan karyawan lain dalam menyelesaikan tugas yang banyak. C. Memilih lembur dengan harapan mendapat tambahan gaji. D. Membawa tugas ke rumah dan mengerjakan hingga larut malam. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kenapa yang B? Karena sebagai karyawan profesional, apabila kita ingin mengerjakan pekerjaan yang memang sangat rumit dan juga tenggat waktunya sama, maka melapor kepada atasan adalah hal yang paling mungkin dilakukan demi pekerjaan yang maksimal. Soal nomor 4. Suatu hari Anda akan mengadakan audit ke sebuah sekolah yang lokasinya cukup jauh dan hanya bisa ditempuh dengan perjalanan darat. Di tengah perjalanan, mobil Anda kecelakaan dan mengeluarkan uang banyak untuk perbaikan mobil. Setelah diperbaiki, Anda langsung melanjutkan perjalanan dan sampai ke sekolah tersebut. Setelah melakukan audit, kepala sekolah memberikan sejumlah uang kepada Anda. Menghadapi situasi seperti ini, maka sikap Anda adalah titik-titik.
A. Menerima uang tersebut jika tidak diketahui oleh rekan lainnya. B. Mengembalikan uang tersebut dengan halus. C. Menolak dengan tegas dan menjelaskan bahwa itu adalah bentuk gratifikasi. D. Memarahi kepala sekolah tersebut karena dianggap menyogok. Jawaban yang paling tepat tentu saja adalah yang C. Soal nomor 5. Dalam kondisi kesulitan keuangan, keluarga meminta Anda untuk menggunakan uang kantor yang kebetulan Anda pegang. Dalam menghadapi situasi seperti ini, Anda akan titik-titik. A. Meminta izin atasan terlebih dahulu. B. Menolak permintaan tersebut dan mencari solusi lain. C. Menolak permintaan tersebut karena takut tidak bisa menggantinya. D. Memenuhinya karena tidak akan menjadi masalah di kemudian hari. Tentu saja jawaban yang paling tepat yaitu yang B. Nomor 6. Anda adalah ketua organisasi. Kebetulan organisasi Anda memerlukan penggalangan dana. Setelah dana terkumpul, bendahara Anda melakukan penggelapan dana. Anda sudah berusaha mengingatkan melalui cara kekeluargaan, tetapi bendahara malah bersikap kurang kooperatif dan menghindar dari tanggung jawab. Maka sikap Anda sebagai ketua adalah titik-titik. A. Memberi klarifikasi kepada para donatur tentang kejadian tersebut, lalu melapor ke pihak yang berwajib. B. Langsung melapor kepada polisi. C. Terus berusaha menyelesaikan secara pribadi. D. Menyimpan rahasia tersebut karena takut menjadi aib organisasi. Jawaban yang paling tepat tentu saja adalah yang A. Nomor 7. Anda adalah seorang tokoh yang berperan di masyarakat. Ketika terjadi peristiwa kemanusiaan di Palestina, Anda berinisiatif melakukan penggalangan donasi. Ternyata terkumpul dana miliaran rupiah, akan tetapi seorang aktivis menyoroti hal tersebut dan mempertanyakan kejelasan dana donasi itu dan menganggap Anda melakukan penggelapan dana. Maka sikap Anda adalah A. Memberikan klarifikasi di media sosial. B. Melapor ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. C. Segera melakukan audit dan memberi klarifikasi disertai bukti agar jelas dan transparan. D. Memilih diam dan tidak melakukan klarifikasi apapun. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. 8. Jika seorang rekan kerja Anda di kantor mengatakan bahwa kinerja Anda selama ini buruk, maka sikap Anda adalah titik-titik. A. Menjadikan penilaian rekan kerja sebagai ajang evaluasi diri agar bisa bekerja lebih baik lagi. B. Menanyakan alasan apa yang menjadikan saya berkinerja buruk dan menunjukkan kepada rekan kerja bahwa saya berkinerja baik. C. Marah kepada rekan tersebut dan mengatakan tidak usah ikut campur. D. Bersikap tenang dan menganggap teman Anda hanya iri kepada Anda. Jawaban yang paling tepat adalah A. 9. Masyarakat sering mengeluh karena pembuatan surat menyurat atau pembuatan dokumen sangat rumit di kantor Anda. Hal ini membuat masyarakat mengeluh dan akhirnya menggunakan calo untuk mengurus surat atau dokumen dengan memberikan sejumlah uang. Guna untuk meningkatkan pelayanan, maka langkah yang Anda lakukan adalah A. Membuat antrean secara online. B. Bekerja sama dengan ahli IT agar proses pembuatan dokumen bisa dilakukan secara daring. C. Memilih untuk menambah jumlah karyawan. D. Membiarkan hal tersebut karena sudah menjadi kebiasaan. Jawaban yang paling tepat adalah B. 10. Dalam suatu pertemuan kelompok Anda datang terlambat ketika pembicaraan sedang berlangsung. Karena ingin menyumbang ide, maka hal yang Anda lakukan adalah titik-titik. A. Menanyakan terlebih dahulu apakah Anda boleh berbicara. B. Segera bicara mengemukakan pendapat. C. Menunggu kesempatan untuk berbicara. D. Meminta waktu untuk berbicara. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Karena menanyakan terlebih dahulu adalah sikap yang paling baik, apalagi dalam keadaan kita terlambat. Selanjutnya adalah 10 soal latihan wawancara. Silahkan teman-teman kerjakan. Waktu mengerjakannya 35 detik per soal. Tulis jawabannya di kolom komentar. Nanti saya akan koreksi dan kasih nilai.